Salam, Anaza ya? Iya kak. Silakan Tapi masuk. sudah enggak ya? Anaza ikut kakak ke ruang konseling. Oke kak. Kakak masuk Naza. Iya. Silakan Naza duduk, mau di mana? Mau di situ kak. Oke, dulu. Kasih ini. Baik, Anaza, apakah Anaza udah duduk dengan nyaman? Udah kak, udah nyaman. Oke, jadi apa kabarnya Anaza hari ini? Alhamdulillah kabar aku hari ini baik kak. Alhamdulillah. Jadi nama Anaza ini kan Anaza Putri Dinanti ya? Iya. Nah, kalau misalnya Naza ini biasanya sehari-hari lebih nyaman dipanggil apa? Aku biasanya dipanggil Naza aja kak. Oke, Naza. Berarti kakak boleh ya manggil Anaza, Naza? Boleh. Oke, jadi sebelum kesini Naza habis pelajaran apa? Tadi pelajaran bahasa Inggris kak. Oke, bahasa Inggris ya. Terus gimana? Sekarang masih aman atau agak pusing nih? Bahasa Inggris ya kak. Kayak pusing itu sih kak, soalnya bosan juga di kelas. Sebenarnya saya juga tuh gak bisa bahasa Inggris. Jadi tadi tuh kayak praktik di kelas gitu kan, praktik drama. Nah aku tuh mikir kayak gimana ya maju ke depan gitu, bisa nggak ya aku, soalnya kan aku juga nggak bisa bahasa Inggris. Oke, jadi Naza tadi habis belajar bahasa Inggris lumayan pusing ya. Oke, biar Naza ini merasa lebih rileks dan nyaman, Naza bisa tarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan sampai Naza merasa rileks dan nyaman. Boleh dilakukan ya Naza? Udah kak? Udah lebih rileks dan nyaman ya? Udah. Oke, jadi kakak mau nanya, ini pertama kali Naza melakukan sesi konseling atau sebelumnya udah pernah? Ini baru pertama kali kak aku ngelakuin sesi konseling. Oke, baru pertama kali ya. Berarti gimana nih perasaan Naza waktu masuk ke dalam ruang konseling ini? Waktu pertama kali masuk ke sini tuh rasanya kayak agak gugup sih kak, karena baru pertama gitu. Oke, jadi agak gugup ya. Kakak mewajarkan banget kalau misalnya Naza juga gugup gitu karena Naza ini baru pertama kali ya. Tapi kakak mengapresiasi banget karena Naza udah dengan kesadaran diri untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Nah, terus kakak mau nanya, kalau misalnya Naza menggambarkan melalui angka dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi perasaan Naza itu di angka berapa? Kalau misalnya 1 itu Naza merasa tidak baik gitu ya. Kalau misalnya 10 itu Naza merasa akhir-akhir ini, terutama hari ini tuh berjalan dengan baik dan Naza sedang keadaan senang. Mulai sih yang keberapa ya kak? Yang ke-5 sih kak. Oke, di angka 5 ya, berarti tengah-tengah ya Naza ya. Nah, kira-kira kenapa Naza memilih angka 5 untuk mendeskripsikan kondisi perasaan Naza? Aku pilih angka 5 karena rasanya biasanya sih kak nggak ada yang terlalu membuat aku senang, juga nggak ada yang terlalu buat aku sedih gitu. Oke, jadi kayak biasa gitu ya, kayak flat aja gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan segera memulai sesi konselingnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa membawa kebaikan buat Naza. Kita doa dulu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga sesi konseling ini membawa kebermanfaatan dan juga kebaikan ya buat Naza. Iya. Oke, jadi kakak mau membicarakan nih tujuan kita melakukan sesi konseling ini. Jadi tujuan kita adalah kita akan melihat perasaan dan juga pengalaman yang Naza ini akhir-akhir ini tuh rasakan, mulai di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar Naza. Dan kita juga akan melihat nih sisi positif maupun sisi negatif yang ada di dalam diri Naza. Nah, lalu kita juga akan mencari tahu nih akar permasalahan yang Naza itu akhir-akhir ini alami gitu, dan juga kita akan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan Naza. Nah, Naza itu di sini nggak usah takut karena di sini tuh kakak akan mendengarkan Naza dengan penuh perhatian, dan juga di sini tuh ada asas yang bisa menjaga kerahasiaan Naza selama proses konseling ini. Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan, di mana siswa itu sukarela datang untuk melakukan konseling seperti yang Naza lakukan ini. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Naza ini jujur dan juga terbuka secara proses konseling ini berlangsung, yaitu Naza itu menceritakan apa saja yang Naza rasakan atau pengalaman yang Naza rasakan.
Lalu yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana konselor atau guru BK itu menjaga rahasia dari konseli atau siswa gitu. Jadi Naza nggak usah takut kalau misalnya nanti informasi atau cerita yang Naza sampaikan ke kakak itu disebarluaskan gitu ya. Jadi karena di sini ada asas kerahasiaan, Naza nggak perlu takut untuk menceritakan semua yang Naza alami dan juga yang Naza rasakan gitu. Jadi kakak nggak bakal memberitahu kalau misalnya Naza tidak mengizinkan untuk kakak memberitahu. Dan Naza juga santai aja karena di sini kakak akan mendengarkan Naza dan juga kita nanti akan mencari tahu nih mengenai permasalahan Naza dan juga kita akan menemukan solusinya gitu ya Naza. Apakah Naza sudah mengerti? Udah Kak. Oke, udah ya. Nah, sekarang kakak mau jelasin juga bahwa waktu sesi konseling kita ini berlangsung sekitar 30-45 menit ya. Nah, nanti di 5 menit terakhir kakak akan bilang sama Naza dan kita akan segera merangkum apa sih yang Naza dapatkan atau Naza pelajari dari sesi konseling hari ini gitu Naza. Oke, sekarang kakak mau bertanya, apakah Naza sudah siap melakukan sesi konseling sekarang? Siap. Oke, kita mulai ya Naza ya. Jadi kakak mau nanya nih, apa yang akhirnya memutuskan Naza itu untuk mengikuti sesi konseling? Memutuskan aku untuk ikut sesi konseling sih karena aku akhir-akhir ini merasa capek banget Kak. Tapi itu rasanya bukan capek badan, bukan capek fisik, lebih ke capek pikiran. Kayak misalnya pas aku setelah ngomong di depan umum, kayak misalnya presentasi atau diskusi, itu tuh bukannya aku merasa lega tapi malah nambah pikiran di kepala aku gitu. Kayak bukan pas di momen kayak gitu aja sih Kak, kayak setelahnya pun aku kepikiran berkali-kali. Aku jadi nanya ke diri aku sendiri kayak, tadi aneh nggak ya pas ngomong di depan umum, depan orang-orang banyak gitu, terus habis itu aku ada salah ngomong nggak ya, terus pikiran mereka tentang aku tuh gimana ya. Kayak aku nggak berhenti mikir gitu Kak, padahal kan nggak tahu ya orang lain tuh mikirnya ke aku tuh gimana, apakah buruk, apakah baik, kan aku juga nggak tahu. Tapi aku mikirnya kayak pasti mereka mikir hal yang buruk tentang aku gitu. Oke, jadi yang kakak tangkap dari sedikit cerita Naza tadi adalah kalau Naza ini sering memikirkan penilaian orang lain terhadap diri Naza gitu ya. Nah, kakak cukup merasakan apa yang Naza rasakan itu pastinya bukan hal yang ringan gitu ya. Apalagi pikiran itu berulang-ulang gitu kepikirannya kan. Jadinya membuat Naza ini capek secara mental gitu ya, bukan secara fisik. Oke, jadi bisa nggak Naja ceritain lagi secara lebih lanjut mengenai situasi yang sering Naza alami ini? Situasi yang sering aku alami itu kayak misalnya pas aku habis jawab pertanyaan di kelas, kayak misalkan kayak guru nanya gitu kan, terus habis itu kayak pas aku ikut forum di organisasi gitu, kayak misalnya rapat atau emang pertemuan-pertemuan kumpulan-kumpulan gitu, aku tuh setelah ikut kayak gitu, setelah melakukan hal yang tadi aku bilang, aku tuh bukannya ngerasa lega gitu Kak, tapi malah kebanyakan mikir, nambah beban pikiran gitu. Aku takut kayak tadi tuh aku ada salah ngomong gak ya, terus takut intonasi aku pas ngomong tuh aneh, habis itu takut orang mikir aku ini sok tahu karena atas jawaban yang aku berikan di forum itu, atau jawaban yang pas aku jawab pertanyaan itu. Terus habis itu aku tuh karena mikir kayak gitu, aku tuh ngerasa kalau aku ini nggak pantas ngomong gitu Kak. Padahal waktu aku ngomong, aku tuh cuma pengen aktif gitu, tapi setelahnya malah jadi beban pikiran aku sendiri. Oke,
Jadi saat Naza itu habis berbicara di depan umum seperti yang kata Naza tadi, seperti di depan kelas ataupun di suatu forum organisasi yang Naza ikuti. Nah, biasanya apa sih pikiran yang muncul di pikiran Naza itu? Pikiran yang muncul tuh kayak pikiran itu sebenarnya itu aja kak, kayak pikiran negatif itu. Kayak misalnya aku mikir tadi aku jawabnya benar nggak ya, terus itu omongan aku tuh benar nggak ya, apa ada yang salah gitu. Terus aku juga pas ngomong tuh atau pas berperilaku di suatu forum atau suatu kegiatan tuh aku ngerasa gugup nggak ya gitu sih. Terus orang-orang itu ngejudge aku nggak ya gitu. Kayak aku juga sering ngebayangin sendiri tentang reaksi orang lain ke aku gitu kak, padahal aku juga nggak tahu kan kalau pikiran yang aku pikirin itu benar atau enggak gitu. Tapi di kepala aku tuh rasanya kayak nyata banget, kayak beneran gitu loh. Oke, jadi Naza ini setelah berbicara pun Naza itu masih terus mengulang kejadian yang terjadi saat itu gitu ya. Dan juga Naza ini mencoba menilai diri Naza sendiri dengan sudut pandang orang lain, dan sudut pandang itu kemungkinannya itu yang negatif ya daripada yang positif gitu. Iya kak, kayak hampir semuanya sih kak pikirannya tuh negatif. Jarang banget aku bisa bilang ke diri aku sendiri bahwa aku ini udah cukup, udah bagus gitu, udah berani buat mencoba gitu. Kayak malah aku lebih seringnya tuh ya itu mikir hal yang negatif tentang diri aku sendiri, padahal kan aku juga belum tahu ya. Iya, jadi Naza ini sering berpikir negatif padahal Naza sendiri nggak tahu apakah orang lain itu berpikir sama gitu ya sama yang Naza pikirkan. Oke, nah selain di kelas Naza itu pernah merasakan hal yang sama nggak di situasi yang lain? Pernah sih kak, kayak pas di luar kelas gitu, misalnya pas lagi ngobrol sama teman-teman, aku tuh kadang pengen ikut ngobrol, pengen ikut gimana ya, pengen ikut nimbrung gitu loh pas lagi obrolannya tuh rame seru gitu. Tapi malah aku tuh nahan diri aku sendiri buat untuk diam aja deh gitu, karena aku mikir dulu nanti kalau misalkan aku tiba-tiba nimbrung cocok gak ya kayak omongan aku ini. Terus habis itu kalau aku ngomong tuh nyambung gak ya gitu, kalau nggak lucu gimana, terus kalau malah aneh juga gimana gitu. Jadi aku sering milih udah deh ngedengerin aja daripada ikutan ngomong gitu. Tapi setelah itu juga sama aku kepikiran lagi kayak tadi tuh harusnya aku ngomong aja gitu loh, aku nimbrung aja gitu, nggak usah takut. Oke, jadi ada situasi di mana Naza ini pengen ikut nimbrung dalam obrolan teman gitu ya, tapi Naza ini selalu memikirkan hal-hal negatif gitu sebelum Naza itu mencoba untuk mengobrol dengan teman-teman gitu ya. Nah, ketika Naza ini nggak jadi bicara nih, apa sih yang Naza rasakan setelahnya? Nggak jadi bicara ya kak tadi, rasanya campur aduk sih kak, kayak antara lega karena aku tuh nggak jadi ngomong gitu, tapi juga nyesel kayak yang aku bilang tadi itu. Aku malah mikir kayak harusnya tadi tuh aku ngomong aja gitu, aku ikutan nimbrung aja, masuk aja gitu. Soalnya aku jadi ngerasa kalau aku tuh kehilangan kesempatan buat nyampein pendapat aku sendiri gitu. Tapi di saat yang sama juga aku takut kalau aku ngomong malah jadi salah gitu. Jadi akhirnya yaudah deh aku diam aja, tapi setelahnya aku malah nyalahin diri aku sendiri. Oke, baik. Jadi ada perasaan menyesal gitu ya, karena Naza itu jadi nggak bisa mengekspresikan diri Naza sendiri gitu ya. Iya kak, kayak aku jadi sering kepikiran kenapa sih aku tuh kayak selalu kayak gini gitu. Aku juga pengen berubah, tapi pas kejadian lagi aku tetap balik lagi ke pola yang sama, kayak mikir ya pikiran yang negatif itulah kak muncul terus. Oke, lalu ketika Naza itu sedang sendirian, apakah pikiran-pikiran itu juga masih sering muncul? Masih sering muncul sih kak, kayak sering banget malah, apalagi pas tengah malam gitu. Kadang kalau aku lagi sendiri gitu tiba-tiba ingat pas apa yang aku omongin di kelas atau di depan orang-orang tuh. Terus aku juga mulai mikir lagi, tadi aku kelihatan kayak bodoh nggak ya di depan mereka gitu. Terus orang lain mikirin aku kayak mana ya gitu, apakah baik, apakah aku ini aneh gitu. Aku malah jadi capek sendiri gitu sih kak, karena itu kepikiran itu terus-terusan nggak selesai-selesai gitu. Apalagi pas
pas malam mau tidur kan biasanya ada ya kak di saat satu ngelamun gitu. Nah itu malah ya itu kepikiran kejadian-kejadian yang pas aku ngomong di depan orang gitu. Jadi kayak ya itu capek, terus kayak ya gimana ya kak, kayak pengen loh aku ini gak mikirin itu tapi ya kepikiran terus. Oke, jadi sebenarnya Naza ini udah berusaha juga ya buat mengurangi pikiran-pikiran negatif itu gitu. Oke, berarti yang Naza rasakan ini seperti Naza itu mencoba menebak pikiran orang lain ya, tapi pikirannya itu lebih menebak ke pikiran yang negatif gitu ya daripada yang positif. Iya kak, padahal aku sendiri juga tuh nggak tahu kan itu tuh bener apa enggak sih gitu, tapi tetap aja aku mikir terus-terusan akan hal itu. Aku jadi ngerasa kayak aku harus selalu benar di mata orang lain, walaupun aku sendiri juga nggak yakin mereka tuh beneran mikir kayak gitu atau enggak gitu. Oke, pasti melelahkan ya buat Naza, apalagi setelah kejadian itu, tapi Naza itu masih memikirkan kejadian-kejadian yang tadi gitu, dan itu terus-menerus berulang kali berputar gitu ya di kepala Naza gitu. Nah, jadi Naza ini merasa seperti gak ada jeda gitu untuk Naza itu berpikir gitu ya Naza. Iya kak, kayak capek banget sih sebenarnya rasanya kak, kayak malah membuat aku merasa nggak pede gitu karena ya pikiran-pikiran aku sendiri. Oke, dari yang Naza ceritakan tadi, kalau setelah bicara di depan umum, Naza itu jadi sering melihat diri Naza itu dari sudut pandang orang lain ya Naza ya, dan sering melihatnya itu kemungkinan yang negatif daripada ke yang positif gitu, sehingga Naza ini merasa cukup capek gitu ya dengan pikiran yang Naza alami ini. Nah, jadi apa yang Naza rasakan tentang diri sendiri sangat dipengaruhi oleh apa yang Naza bayangkan orang lain pikirkan gitu. Ya kalau aku juga sadar sih akan hal itu yang kakak omongin barusan, kayak aku tuh malah nggak benar-benar fokus ke diri aku sendiri, malah aku lebih fokusnya ke orang lain, kayak penilaian orang lain lah terhadap aku gitu. Jadi setiap habis aku ngomong di depan umum itu aku nggak bisa langsung rasa lega gitu, tapi malah aku langsung mikir apa tadi aku ada salah ngomong atau enggak ya, terus kayak deg-degan gitu, agak deg-degan gitu sekarang. Oke, kalau Naza coba rasakan lagi nih, sebenarnya apa yang paling Naza takutkan dari penilaian orang lain ke diri Naza? Aku takut banget kalau misalkan orang lain tuh nganggap aku jelek gitu, terus kayak lepotan kalau ngomong gitu. Kayak misalnya di kelas aku tuh takut dikira sok pinter juga kalau misalkan aku jawab pertanyaan dari guru atau dari kelompok yang presentasi gitu, atau kalau aku ngomong terus ternyata salah, aku takut teman-teman tuh mikir aku tuh aneh, malah lebih baik diem deh daripada ngomong gitu kan. Aku jadi sering ngerasa kayak harus hati-hati banget sebelum ngomong gitu, karena aku salah terus abis itu kalau misalkan salah dikit dong kan takutnya dinilai jelek banget gitu sama orang lain, padahal sebenarnya aku cuma pengen ikut berpartisipasi aja sih kak, biar kelihatan aktif juga gitu. Oke, jadi yang paling terasa itu Naza itu takut ya untuk tampil tidak cukup baik di depan banyak orang lain gitu ya, baik dari segi kemampuan maupun dari cara Naza itu menampilkan diri. Iya sih kak, aku jadi sering kepikiran gitu setelah ngomong, kayak aku ulang lagi di kepala aku, jadi aku kelihatan aneh nggak ya, kayak itu terus loh kayak yang ada di pikiran aku tuh. Terus habis itu mereka mikir aku gimana ya, padahal mungkin orang lain tuh biasa aja gitu ngeliat aku, bahkan mungkin kalau misalkan lagi presentasi misalnya ya kak, mungkin semua orang tuh sebenarnya nggak fokus ke kita doang gitu, mungkin kan ada yang main HP atau ngobrol gitu kan, tapi malah setelah aku ngomong di depan umum itu ya itu pikirnya itu aja, yang negatif aja, yang takutnya aja gitu. Oke, jadi seolah-olah penilaian orang lain itu jadi berpengaruh banget ya ke perasaan Naza. Bahkan setelah situasinya itu terjadi pun pikiran itu masih kebawa gitu ya Naza ya. Iya kak, bener banget. Oke, kalau Naza nih lagi sendirian dan mengingat kembali saat Naza
di depan umum tadi, biasanya Naza itu mengatakan apa sih ke diri Naza sendiri? Biasanya aku nyalahin diri aku sendiri sih kak, kayak kenapa sih tadi kamu jawabnya kayak gitu gitu, harusnya kamu bisa lebih bagus lebih dari itu gitu, atau kok kamu kayak gitu sih gitu. Aku tuh kayak gak ngasih kesempatan ke diri aku buat bilang ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak bagus, kan bisa ada kesempatan-kesempatan lain gitu. Malah yang ada tuh yaitu muncul rasa kecewa ke diri aku sendiri. Oke, kakak melihat nih Naza selama ini tuh udah berusaha sangat keras buat tampil secara baik, dan itu tuh menunjukkan bahwa Naza sebenarnya punya kepedulian besar terhadap diri Naza sendiri, dan juga Naza itu mempunyai keinginan untuk terus berkembang gitu ya Naza ya. Hanya saja selama ini caranya itu terlalu menekan bagi Naza. Iya sih kak, itu yang aku rasain, aku tuh ngerasanya kurang terus gitu untuk diri aku sendiri, padahal ya aku udah mulai berusaha gitu, tapi kok rasanya kayak gak cukup terus gitu. Aku malah kayak bingung sendiri gitu loh sama diri aku, jadi aku juga capek sendiri gitu karena nggak puas sama apa yang udah aku lakuin. Oke, jadi Naza ini selalu ngerasa kurang puas ya sama apa yang Naza lakuin gitu. Nah, kalau misalnya kakak nanya nih, kalau misalnya Naza melihat orang lain melakukan kesalahan saat berbicara di depan umum gitu ya. Nah, Naza biasanya itu menilai mereka tuh seperti apa? Penilaianku tentang mereka tuh ya aku ngeliatnya biasa aja, karena menurut aku itu hal wajar sih, karena kan itu adalah bagian proses dari belajar kan. Aku justru ngerti kalau mereka salah, yaitu seperti aku yang aku omongin barusan. Terus kalau aku juga gak pernah mikir mereka itu jelek atau bodoh karena kesalahan yang udah mereka lakuin gitu, karena kan masih ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa untuk bisa untuk membuat mereka tuh jadi lebih baik lagi gitu. Maksudnya kesalahan itu kan harus dijadikan pelajaran dan juga pengalaman gitu, bukan dijadiin kayak kayak salah nih gitu kan, enggak. Oke, nah dari situ tuh sebenarnya kita bisa melihat nih bahwa ada dua cara pandang yang berbeda dalam diri Naza. Ketika Naza melihat orang lain itu salah, Naza itu bisa gitu mewajarkan kesalahan tersebut dan menganggap bahwa itu proses dari belajar ya. Nah, sedangkan kalau Naza sendiri yang melakukan kesalahan, Naza itu malah kayak kepikiran yang negatif terus gitu ya di dalam diri Naza. Iya kak, aku sadar sama hal itu. Kayak ke orang lain tuh aku bisa lebih pengertian, tapi kenapa ke diri aku sendiri kok aku malah kayak gini, kayak rasanya terlalu keras gitu sama diri aku, sampai bikin capek gitu loh karena pikiran-pikiran itu. Aku kayak punya dua standar yang berbeda antara penilaian aku sama orang lain dengan penilaian aku sama diri aku sendiri. Oke, kalau misalnya Naza perhatikan lebih dalam nih, bagaimana perasaan Naza itu ketika menyadari ada dua cara pandang yang berbeda di dalam diri Naza? Aku jadi bingung sih kak, kayak gimana ya, aku tuh jadi mikir kenapa ya aku bisa beda kayak gitu. Aku bisa nerima orang yang salah, maksudnya orang lain kalau salah tuh aku bisa nerima, tapi aku nggak bisa nerima diri aku sendiri kalau misalkan aku ngelakuin kesalahan. Aku jadi ngerasa selama ini aku nggak benar-benar adil ke diri aku sendiri. Oke, bagus banget ya Naza, karena Naza ini sudah melihat gitu adanya perbedaan antara bagaimana Naza ini memahami kesalahan orang lain itu sebagai sesuatu yang wajar, dan bagaimana Naza ini menilai kesalahan pada diri Naza sendiri ya. Iya kak, aku jadi sadar kalau sebenarnya tuh aku tahu kesalahan itu tuh wajar gitu, tapi aku gak memperlakukan diri aku dengan cara yang sama seperti apa yang aku pikirkan ke orang lain ketika orang lain itu salah. Jadi kayak apa yang aku pikirkan tentang wajar itu salah nggak sejalan dengan cara aku memperlakukan diri aku sendiri gitu. Aku jadi ngerasa itu tuh nggak sesuai, kayak ada yang nggak sinkron gitu dengan diri aku sendiri. Oke, jadi Naza udah menyadari gitu ya adanya ketidaksesuaian antara apa yang Naza pahami secara umum tentang kesalahan itu dan
dengan bagaimana Naza memperlakukan kesalahan itu sendiri di diri Naza. Iya sih kak, kayak aku baru sadar juga kan hal itu. Aku tuh bisa nerima orang lain, tapi aku belum bisa nerima diri aku sendiri dengan cara yang sama. Jadi selama ini tuh aku kayak lebih keras sama diri aku sendiri tanpa aku sadari sih ya kak. Aku jadi pengen belajar buat gak sekeras itu loh sama diri aku sendiri, dan aku tuh pengen belajar juga gimana sih caranya biar aku tuh gak selalu berpikiran negatif terus. Oke, setelah Naza ini menyadari bahwa Naza ini bahwa Naza ini bisa lebih memahami kesalahan orang lain, tapi justru lebih keras pada diri Naza sendiri ya. Nah, bagaimana perasaan Naza tentang hal itu? Soalnya aku tuh kayak kaget gitu sih kak sebenarnya. Soalnya kalau dipikir-pikir kan aku bisa nerima kesalahan orang lain gitu, tapi kesalahan diri aku sendiri kok aku nggak bisa nerima gitu. uh, Kayak kesalahan yang saya perbuat tuh malah jadi beban pikiran gitu bagi diri saya sendiri. Jadi sekarang saya tuh ngerasa kayak selama ini saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Oke, jadi Naza melihat bahwa cara Naza menilai diri sendiri selama ini tuh jauh lebih menekan dibandingkan Naza ini menilai orang lain ya. Iya kak, ternyata tuh gimana ya kak, uh, saya tuh lebih gampang maafin orang lain daripada diri saya sendiri. Kayak yang saya bilang tadi, kalau misalkan saya presentasi di depan kan saya tuh kadang nggak sadar ya kak, ini salah atau enggak sih, tapi saya mikirnya malah salah nggak ya gitu loh, padahal kan nggak tahu gitu kan. Padahal teman-teman lain juga mungkin ada yang bilang sebenarnya kamu bagus gitu, tapi saya ngerasa ya itu karena pikiran saya sendiri gitu kak, jadi saya ngerasa gak puas gitu. Terus saya juga nuntut diri saya sendiri untuk selalu benar, selalu bagus kalau ngomong di depan orang lain gitu. Jadi sekarang saya jadi mikir, kenapa ya saya itu terlalu keras gitu sama diri saya sendiri, padahal kan hal itu malah ngerugiin diri saya kak, karena beban pikiran itu kan malah malah mengakibatkan atau dampaknya tuh bikin ngerasa capek gitu. Oke, benar banget Naza. Jadi pikiran-pikiran negatif yang Naza rasakan itu pastinya punya dampak negatif ya buat Naza. Apalagi Naza itu pasti merasa capek banget ya Naza ya. Nah, uh, kalau Naza bayangkan nih ke depannya, misalnya saat Naza berbicara di kelas, apa yang Naza itu ingin coba ubah dari cara Naza selama ini berpikir? Aku pengen coba untuk lebih santai sih kak, kayak maksudnya tuh gak langsung mikir yang jelek-jeleknya aja tentang diri aku sendiri gitu. Biasanya kan ya itu aku langsung kepikiran di salah nggak ya, terus orang-orang tuh ngejudge aku nggak ya di belakang aku gitu. Nah saya tuh pengen berhenti di situ dulu gitu, kayak ngasih waktu ke diri saya sendiri untuk buat nggak langsung nyalahin diri saya sendiri gitu. Terus saya juga pengen belajar buat nerima kalau mungkin saya tuh nggak selalu sempurna kalau ngomong, pasti ada part dimana saya tuh ada salahnya gitu. Itu kan padahal hal wajar ya kak, karena ya setiap setiap kegiatan atau hal yang saya lakukan ya nggak harus sempurna gitu, pasti ada salahnya. Soalnya selama ini ya itu saya selalu nuntut ke diri saya bahwa harus selalu bagus, harus selalu benar, biar penilaian orang lain ke saya tuh selalu bagus juga gitu. Oke, bagus banget Naza. Jadi Naza ini mau coba gitu ya buat ngasih ruang bahwa Naza itu nggak harus sempurna saat berbicara di depan umum gitu, dan Naza ini akan mencoba menganggap bahwa kesalahan itu bisa menjadi hal yang wajar aja gitu ya. Iya kak, kayak saya juga baru sadar sih kalau selama ini tuh saya kayak terlalu takut untuk kelihatan salah di depan orang. Padahal kalau dipikir ya orang lain mungkin gak terlalu fokus sama kesalahan saya seperti yang saya pikirin tadi. Tapi karena saya tuh kebanyakan mikir hal-hal yang negatifnya aja, jadi saya ngerasa bahwa saya ini neken diri saya gitu loh. Saya pengennya tuh kayak pelan-pelan belajar buat gak terlalu mikirin hal-hal
itu lagi gitu. Oke, jadi Naza mau mencoba ya buat menghindari pikiran-pikiran negatif yang belum tentu orang lain tuh mikir kayak gitu ya ke diri Naza gitu. Nah, ketika Naza ini mulai berpikir seperti itu, bagaimana perasaan Naza terhadap diri Naza sendiri? Jujur ya kak, sebenarnya tuh kerasa itu kayak agak lebih lega gitu, kayak ada rasa oh ternyata tuh gak harus keras itu ya sama diri sendiri gitu. Selama ini saya ngerasa capek banget karena abis ngomong di depan umum, ngomong di suatu forum besar, itu tuh pasti akhirnya tuh mikir terus, nyalahin diri sendiri terus. Tapi sekarang tuh saya mulai sadar gitu, saya juga nyoba untuk ngeliat ke sisi sisi lain dari diri saya jadi ngerasa mungkin saya juga perlu lebih sayang sama diri saya sendiri. Kayak saya tuh nggak harus sempurna loh di depan orang-orang lain, karena ya orang lain juga kan nggak semuanya sempurna gitu kan, pasti ada kesalahannya masing-masing gitu, dan itu juga hal wajar gitu loh, karena itu juga proses dari belajar. Oke, jadi saat Naza mulai menerima bahwa semua orang itu tentunya nggak sempurna, Naza merasa lebih lega dan juga lebih nyaman dengan diri Naza sendiri ya? Iya kak, aku tuh ngerasanya bahwa beban yang ada di kepalaku ini, beban pikiran yang ada di kepalaku ini kayak mulai berkurang gitu. Terus habis itu biasanya kan aku tuh kayak setelah presentasi gitu bisa langsung kepikiran nih pas duduk gitu kan. Dan nanti agak hilang pas aku ngobrol nih sama teman-teman, atau aku melakukan hal-hal yang membuat aku nggak kepikiran hal itu gitu. Tapi pas sudah sampai rumah, apalagi pas sendirian, itu tiba-tiba kepikiran lagi gitu. Aku salah ngomong nggak sih tadi gitu. Terus habis itu pas malam juga kayak pas mau tidur tuh lagi jam-jam overthinking gitu kak, itu tuh kepikiran lagi kayak ya berputar gitu loh kak. Terus habis itu saya juga kan jadi mikir mungkin aku tuh bisa coba berhenti di satu titik dulu gitu loh, karena nggak semua hal harus aku pikirin berulang-ulang, apalagi hal-hal pikiran yang kayak gitu. Oke, jadi Naza ini merasa pikiran itu tuh lebih parah gitu ya saat Naza ini sendirian gitu ya, apalagi itu malam hari gitu. Nah, dan pemikiran Naza yang tadi sebelumnya itu juga udah bagus banget gitu ya. Nah, kalau kedepannya nanti Naza kembali berada di dalam situasi dimana Naza ini berbicara di depan umum lagi, apa yang ingin Naza lakukan yang berbeda dari cara pikir Naza sebelumnya? Apa yang saya lakuin sih ya, saya pengen berani gitu buat ngomong di depan umum, walaupun masih ada rasa takutnya sedikit-sedikit gitu kak. Tapi bedanya tuh aku pengennya gak langsung mikirin hal-hal yang negatif itu gitu loh. Jadi kalau misalnya aku habis ngomong terus aku kepikiran, aku mau coba bilang ke diri aku sendiri kalau misalnya ya nggak apa-apa loh kalau misalnya tadi tuh ada salah sedikit-sedikit gitu, yang penting kan udah berusaha. Terus habis itu kalau emang tadi ada salah ya belajar lagi gitu biar kedepannya jadi lebih baik. Saya juga pengen belajar buat nggak langsung nge-evaluate diri saya tuh secara negatif gitu kak. Mungkin kayak aku bisa diam dulu, terus kayak tarik napas kayak tadi kakak nyuruh aku itu, terus baru mikir nih pelan-pelan dengan kepala dingin. Jadi nggak langsung menyimpulkan kalau saya ini jelek banget gitu, apalagi kalau pas ngomong di depan umum gitu sih kak. Oke, itu menurut kakak itu pemikiran yang bagus dan keren banget Naza. Jadi Naza ini ingin tetap mencoba berbicara meskipun masih ada rasa takut ya Naza ya. Dan Naza tidak akan menghindar seperti sebelumnya. Ya kak, saya juga sadar sih kalau saya terlalu menghindar, saya itu nggak akan berkembang gitu, kayak malah nanti stuck di situ aja. Jadi saya mau coba pelan-pelan keluar dari kebiasaan itu, walaupun mungkin masih takut, terus masih datang lagi pikiran itu. Tapi saya pengen coba ngomong sama diri saya sendiri kalau misalkan saya ini bisa loh sebenarnya, terus bagus juga loh, yang penting mau belajar gitu kan. Terus aku juga pengen mulai lebih menerima diri aku sendiri kalau emang ternyata hasilnya tuh gak sesuai ekspektasi aku gitu. Dan
Baik, dari yang Naza sampaikan, Naza ini udah bisa melihat diri Naza ini dengan cara yang lebih seimbang ya. Tidak hanya dari kesalahan saja, tapi juga dari usaha dan juga dari keberanian Naza. Ya kak, saya tuh kayak baru ngerasain kalau misalkan ternyata selama ini saya tuh cuma fokus ke kesalahan saya aja gitu. Saya jarang banget ngeliat kalau sebenarnya saya juga sudah berani untuk nyoba, padahal itu juga penting kan kak. Kayak sekarang juga saya mulai bisa ngeliat diri saya bahwa saya ini ya sebenarnya gak apa-apa lo salah gitu kan, itu hal wajar gitu. Terus saya juga nggak ngeliat diri saya eh, dari sisi negatifnya aja sekarang, dari sisi positifnya juga gitu. Oke, ketika Naza udah bisa nerima kalau Naza ini boleh melakukan kesalahan tanpa langsung menilai diri Naza itu secara negatif, itu menunjukkan bahwa Naza ini sedang membangun cara pandang yang lebih realistis dan juga lebih positif terhadap diri Naza sendiri ya. Ya kak, saya tuh ngerasa itu tuh yang selama ini bikin saya kurang gitu. Saya terlalu fokus sama diri saya yang harus benar, harus bagus gitu, sampai lupa kalau misalkan proses belajar itu memang ada part yang salahnya juga gitu loh. Sekarang juga saya pengen lebih jujur sama diri saya sendiri kalau saya itu boleh salah, terus abis itu boleh aneh dikit, tapi tetap berusaha jadi lebih baik, dan itu juga gak apa-apa kok gitu kan kak. Oke, itu pemikiran yang bagus banget Naza. Kakak bangga banget karena Naza ini udah sampai pada titik kesadaran ini gitu. Nggak mudah untuk melihat pola pikir sendiri gitu Naza, dan nggak mudah juga buat berani mengubahnya. Apa yang Naza lakukan hari ini itu menunjukkan bahwa Naza itu benar-benar peduli pada kesadaran pikiran dan perasaan Naza sendiri. Iya kak. Oke, jadi Naza kita udah nggak kerasa ya udah ngobrol cukup lama gitu sampai kita ini udah berada di sesi penghujung sesi konseling hari ini gitu. Nah kakak mau nanya nih ke Naza, di awal kan tadi Naza itu merasa cukup gugup gitu ya. Nah sekarang setelah kita berbicara kurang lebih seperti waktu yang kita sepakati tadi, Naza ini ngerasa gimana sekarang? Yang aku rasain sih ya kak, perasaan aku tuh sekarang udah jauh lebih ringan gitu dari yang awal tadi. Terus aku juga udah jadi lebih ngerti kenapa aku tuh bisa overthinking terus gitu loh, terutama setelah ngomong di depan umum atau di kelas. Dulu aku juga mikir itu tuh aku yang aneh atau aku yang lebay gitu, tapi ternyata dari pola pikir aku itu sendiri gitu yang bikin aku jadi kepikiran hal tersebut gitu. Oke, jadi tadi Naza ngomong kalau udah jauh lebih ringan ya Naza ya dari yang pertama tadi. Nah, kalau kakak minta Naza untuk menilai kembali nih kondisi perasaan Naza dari skala 1 sampai 10, sekarang udah di angka berapa Naza? Sekarang di angka 8. Oke, 8 berarti naik 3 tingkat nih ya. Iya. Yang awalnya itu 5, sekarang 8 gitu. Nah, kira-kira kenapa Naza itu memilih angka 8 sekarang sebagai untuk menggambarkan kondisi perasaan Naza? Aku milih angka 8 karena ya kayak yang aku bilang tadi kak, aku tuh udah ngerasa lebih ringan gitu kak. Terus habis itu aku juga ngerasa lebih lega. Aku juga udah nyeritain keluh kesah aku ke kakak yang selama ini mungkin gak aku ceritain semua ke orang lain gitu. Terus habis itu kakak juga udah dengerin aku dengan baik, terus bantu aku nyari penyebab masalah yang aku alami itu. Habis itu walaupun masalahnya belum selesai, tapi aku juga jadi tahu kayak kenapa sih aku bersikap kayak gini. Oke, jadi Naza ini udah tahu banyak ya setelah kita melakukan sesi konseling gitu. Nah, karena sekarang waktunya itu udah tinggal 5 menit lagi nih, kurang lebih ya. Nah, boleh ya kita langsung aja merangkum apa sih yang Naza bisa dapatkan atau bisa dipelajari dari sesi konseling kita hari ini? Yang aku pelajari dan yang aku dapetin sebenarnya banyak sih kak. Contohnya itu kayak ternyata aku tuh selama ini terlalu fokus sama penilaian orang lain gitu, mau yang buruk atau yang baik gitu. Tapi ya pikiran aku buruk sih, sampai aku sendiri tuh jadi takut buat tampil atau ngomong di depan umum.
contohnya kayak presentasi itu juga masih gimana, rasanya agak takut gitu kalau mau maju. Terus aku juga sadar kalau aku tuh sering banget nyalahin diri aku sendiri setelah aku ngomong di depan umum itu, padahal orang lain juga belum tentu mikir seburuk yang kayak aku pikirin gitu. Aku juga ngerti kalau kalau aku tuh lebih keras sama diri aku sendiri dibanding ke orang lain. Kayak ke orang lain bisa mewajarkan, tapi malah ke diri aku sendiri nggak bisa gitu kan. Jadi tuh aku pengen mulai belajar buat lebih nerima diri aku, maupun aku ada salah atau enggak gitu, terus jadiin kesalahan itu sebagai proses belajar dan berusaha biar kesalahan itu nggak terjadi lagi. Kalau emang terjadi lagi ya ya udah, itu tuh proses belajar gitu loh. Aku juga nanti bisa kok, orang lain juga kan pasti kalau ngomong di depan umum atau presentasi di kelas pernah ada salahnya gitu kan. Jadi aku nggak nggak akan langsung nyimpulin hal-hal negatif tentang diri aku sendiri. Oke, bagus banget Naza. Kakak senang karena Naza ini udah bisa mengenali nih perilaku overthinking yang Naza rasakan. Nah, itu merupakan langkah yang sangat bagus dan sangat penting dalam perubahan. Lalu selain itu, Naza juga udah memiliki nih pemahaman yang baik mengenai diri Naza sendiri. Iya kak, aku ngerasa udah lebih paham sih sama diri aku sendiri gitu. Oke, lalu untuk langkah kecil selanjutnya gitu yang akan Naza lakukan itu apa nih? Langkah kecil ya kak, aku tuh kepikiran pengen ini sih kak, pengen coba pelan-pelan ya untuk berubah gitu kan, karena aku tahu sendiri itu bikin diri aku atau pikiran tuh banyak dan capek gitu. Misalnya kalau nanti aku habis ngomong nih di depan kelas atau di pas forum organisasi gitu kan, aku mau coba buat gak langsung mikir kayak yang dari tadi aku bilang, kayak aku ada salah nggak ya gitu, atau orang-orang ngejudge aku nggak ya. Aku mau coba tahan dulu pikiran itu gitu, terus bilang ke diri aku sendiri kalau aku ini bagus karena udah mau berusaha, karena mungkin orang lain juga ada yang ngerasain hal yang sama seperti aku gitu. Terus aku juga mau coba latihan buat berani ngomong, misal kayak kayak yang orang-orang bilang nih kak, latihan tuh bisa ngomong di depan kaca gitu. Terus habis itu ya udah coba ngomong gitu, mungkin pas mau presentasi aku akan coba hal itu juga gitu. Mungkin walaupun masih ada rasa takutnya, tapi aku nggak mau lagi langsung diem karena takut salah. Aku pengen belajar buat tetap jalan aja gitu, walaupun nggak bagus atau nggak sempurna. Oke, itu pemikiran yang sangat bagus dan juga sangat berarti banget sih Naza. Oke, jadi kan cara yang Naza lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu udah sangat bagus gitu. Nah, kakak senang karena Naza ini udah bisa menemukan tindakan yang konkret setelah sesi konseling ini. Yang penting itu Naza melakukannya itu secara bertahap gitu. Jadi nggak harus langsung 100% berubah gitu. Pelan-pelan aja, yang penting nanti ada hasilnya. Oke, jadi nggak apa-apa ya kak kalau misalkan pelan-pelan aja gitu, nggak langsung harus kayak berubah 100% itu. Iya, nggak apa-apa banget Naza. Jadi Naza pelan-pelan aja untuk proses perubahan itu. Oke, karena kita akan segera mengakhiri sesi konseling ini, kakak mau minta bantuan sebentar sama Naza buat mengisi lembar umpan balik. Apakah Naza bersedia untuk mengisi? Bersedia kak, nggak apa-apa. Oke. Jadi di sini ada lembar umpan balik. Nah, di sini tuh Naza itu nggak harus menceritakan apa sih perasaan Naza selama konseling ini secara langsung ke kakak, tapi Naza bisa mengisi menggunakan lembar umpan balik ini. Jadi Naza bisa men-checklist ini sesuai dengan perasaan yang Naza rasakan selama di sesi konseling ini. Nah, lembar umpan balik ini juga nggak akan kakak sebarluaskan, tapi hanya untuk evaluasi untuk kakak aja, agar kakak ini bisa menjadi pendamping bagi siswa yang lebih baik lagi gitu. Jadi di sini ada identitas, Naza bisa isi, terus di sini tadi ada pernyataan, bisa Naza checklist sesuai dengan perasaan Naza ya. Iya kak, bentar ya kak, mau isi dulu.
benar. Makasih ya Naza. Oke, kakak juga mau ngucapin terima kasih karena Naza ini udah meluangkan waktunya tadi ya untuk mengisi lembar umpan balik. Dan kakak juga udah berterima kasih, mau berterima kasih karena Naza ini selama sesi konseling ini udah mau terbuka sama kakak dan juga mau jujur untuk mengeksplorasi perasaan Naza gitu. Sehingga kita tadi Naza juga udah bisa nih mencari solusi atas permasalahan yang Naza sedang alami gitu. Jadi kakak berterima kasih banget buat Naza juga karena Naza udah sukarela datang untuk melakukan konseling dan udah terbuka juga untuk menceritakan semuanya sama kakak. Ya kak, aku juga mau ngucapin terima kasih banget ke kakak karena kakak udah mau bantu aku gitu, bantu aku untuk melihat ya akar penyebabnya dari masalah yang aku alami ini. Terus kakak juga udah ngedengerin aku dengan baik, terus kakak juga nggak ngejudge aku gitu. Terus habis itu udah mau bantu aku cari cara untuk menangani masalah aku sendiri gitu. Terus sekali lagi aku juga mau ngucapin terima kasih ke kakak sih. Oke, sama-sama ya Naza. Terus juga Naza semangat terus ya. Iya kak, makasih. Oke.